teman-teman, hari ini agenda kita adalah training berkaitan dengan setting server IRS Huawei Cloud. Oke, nah pertama-tama kenapa sih kita harus memilih setting server IRS dengan Huawei Cloud? Itu karena dengan server IRS ini kita bisa pakai dulu, kemudian bayar yang belakangan, kemudian tidak perlu investasi dan maintain. Berikutnya kita tidak perlu pusing untuk mencari koneksi internet yang bagus. Kemudian yang pasti kita juga tidak perlu bingung cari IP statis. Kita bisa memonitor dari mana saja bisnis kita, dan server kita selalu aktif selama 24 jam. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, kita harus lakukan registrasi terlebih dahulu di Huawei Cloud kita. Nah, kita bisa searching di Huawei, kemudian kita cari yang Huawei Cloud. Setelah kita masuk di sini, kita lakukan terlebih dahulu adalah registrasi. Nah, kita register, kemudian kita masukkan alamat email kita, kemudian kita masukkan password yang sesuai yang kita inginkan. Kemudian kita confirm ulang. Untuk password kita ada kombinasi ya, dari angka besar, huruf besar, huruf kecil, dan kemudian ada juga angka ataupun tanda bacaan. Dan setelah itu kita pilih I have a read, kemudian kita pilih register. Setelah itu kita akan ada langkah berikutnya, akan ada informasi berupa SMS dari Huawei dan email. Dan setelah kita mendapatkan email yang sudah kita daftarkan, kita pilih lagi di konsol. Kita memilih ke konsol, kemudian melakukan akun login yang sudah kita daftarkan. Kemudian passwordnya Nah, kemudian setelah kita masuk di sini, kita akan melihat ada beberapa informasi. Nah, karena ini kita sudah menggunakan tes, jadi sudah ada beberapa ECS yang sudah kita create. Nah, tapi jika teman-teman baru pertama kali login, ini semua informasinya akan nol gitu. Nah, setelah itu kita bisa melihat nih service list yang ada, yang ditawarkan oleh Huawei. Nah, kemudian kita milih Elastic Cloud Server, atau kalau di awamnya ada FM gitu ya, virtual machine. Nah, kalau di sini Elastic Cloud Server, di mana kita bisa lebih elastis ya, kita bisa menaikkan atau menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kita pilih Elastic Cloud Server. Oke, kita tunggu sampai muncul informasi. Nah, jika masih nol, masih belum digunakan, ini di sini tidak akan muncul, teman-teman. Nah, di sini nanti ada tombol informasi infrastruktur kita, ya. Jadi di sini sudah ada. Nah, jika baru pertama kali, di sini nanti akan kosong. Kemudian kita pilih by ECS, kemudian kita tunggu. Nah, setelah muncul, kita yang pertama dilakukan, jangan lupa konsol kita arahkan ke Singapura ya, karena kita referensikan di Singapura karena lebih dekat aksesnya ke Indonesia. Kemudian di sini akan ada informasi billing mode. Nah, kita bisa menggunakan bulanan atau pay per use gitu. Nah, jika kita bulanan, kita artinya sudah
bisa menggunakannya dalam untuk waktu 1 bulan. Nah, jika untuk pay per use pilihan kita gunakan dengan perhitungan per jam, hitungannya estimasinya untuk per jam selama ada penggunaan. Kemudian jika kita pilih pay per use, kita contohkan pay per use teman-teman. Nah, ini kita pilih regionnya, kita pilih region yang terdekat itu Singapura. Kemudian untuk region ini untuk colocation-nya ya, jadi kemudian AZ, kemudian kita pilih random atau bisa kita pilih. Kemudian berikutnya di spesifikasi kita bisa ada 2 pilihan, all generation atau latest generation. Nah, kita gunakan yang generasi terbaru, kita pilih. Nah, kemudian untuk virtual CPU-nya kita bisa pilih ini teman-teman di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan, tapi mungkin untuk penggunaan ini kita rekomendasikan yang 2. Contohnya kita gunakan yang 2. Memorinya bisa kita atur juga. Nah, begitu kita ganti akan ada informasi estimasi harganya gitu. Nah, untuk estimasi harganya ini bisa disesuaikan untuk hitungan pakai dolar atau mata uang yang lainnya. Biasanya sih menggunakan mata uang dolar. Kemudian di sini setelah itu kita pilih memorinya. Nah, untuk memorinya kita bisa banyak pilihan, tapi kita referensikan untuk yang gunakan yang 4 GB gitu ya. Makanya kita gunakan untuk yang pilihannya 4 GB. Nah, setelah itu nanti di sini kita akan dapat informasi jenisnya yang sudah kita pilih tadi. Setelah itu kita pilih OS-nya. Nah, ini jika kita mau create untuk OS-nya ada beberapa nih, ada pilihan. Nah, kita pilih Windows. Kemudian Windows-nya kita ganti. Versinya bisa kita pilih, ada yang standar atau yang data center. Nah, kita gunakan yang standar bahasa Inggris ya, karena ada 2 nih, menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Cina. Kita pilih yang bahasa Inggris. Setelah itu kita pilih kapasitas harddisknya. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini otomatis akan mempengaruhi dari harganya gitu. Umumnya kita mau gunakan 35 bisa, atau mungkin berapa 40 juga bisa gitu. Nah, kemudian setelah itu kita pilih next configure. Nah, setelah itu kita akan masuk ke menu jaringan untuk konfigurasi jaringannya. Kita bisa pilih yang ini, otomatis subnetnya. Nah, ini akan otomatis tersendiri. Oke. Kemudian kita ikutin aja. Nah, untuk bandwidthnya ini kita juga bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk ini kan sudah ada referensinya atau rekomendasinya. Mungkin kita gunakan berdasarkan rekomendasi yang sudah diberikan. Dan kita pilih next. Nah, setelah itu kita bisa create sendiri untuk penamaan dari ini kita, server kita. Kita bisa kasih nama, namanya, bikin password. Nah, setelah itu untuk pilihan ininya tidak perlu diisi. Kemudian setelah itu ini kita kosongin aja. Kemudian
kita next confirm. Setelah itu kita next. Oke, kita checklist untuk persetujuannya. Kemudian kita pilih next. Nah, ini langkah-langkahnya cukup mudah. Ya, jadi kita tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah ada informasi request submit successfully, artinya kita sudah berhasil meng-create infrastruktur untuk kebutuhan server kita. Nah, ini sudah muncul ya tadi. Saya create trainer server 01. Nah, ini lagi proses untuk create-nya dengan spesifikasi seperti ini. Oke. Nah, ini kita sudah berhasil meng-create dan akan mendapatkan satu IP public. Oke, nah ini kita sudah dapat informasi spesifikasi infrastruktur yang sudah kita create tadi. Nah, ini sudah lengkap seperti ini. Nah, kita sekarang akan coba untuk hasilnya untuk mengakses. Oke, coba kita kembali lagi. Kita tunggu untuk proses remote. Oke, sambil menunggu proses ini, kita coba untuk meng-create database Linux kita. Nah, jadi kita juga bisa, jika teman-teman mau menggunakan dua Windows dan private cloud untuk penyimpanan database, itu langkahnya juga sama. Kita masuk ke Elastic Cloud Server. Ya, itu benar ya. Login. Login. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Ajá.
Bisa cek lagi. Kita harusnya. Hah? Hmm. Oke, nah ini kemudian kita sudah berhasil masuk ke infrastruktur yang sudah kita bikin ya, Windows-nya. Nah ini di sinilah kita tinggal untuk instalasi IRS-nya atau untuk kebutuhan yang lainnya gitu. Oke, jadi cukup mudah caranya, mudah, simple, dan bisa diakses dari mana saja. Berikutnya kita akan coba, jadi ini sudah Windows-nya sesuai yang sudah kita bikin, dan Windows-nya ini adalah Windows yang original. Jadi Windows original. Berikutnya kita akan dan untuk Windows yang sudah kita create di situ udah sama seperti Windows yang umum, jadi kita bisa install AnyDesk, kita install IRS, kemudian untuk kegunaan-kegunaan yang lainnya. Kemudian jika teman-teman mau memisahkan antara IRS yang desktopnya dan untuk yang Linux, kita juga bisa create lagi, kita tinggal pilih di sini. Oke. Nah, sama untuk langkah-langkahnya kita bisa milih yang contohnya kita mau pilih yang bulanan karena kita udah tahu. Kemudian kita pilih region-nya, kita sarankan untuk Singapura, untuk AZ-nya kita pilih random aja. Nah, untuk spesifikasinya kita gunakan yang generasi terbaru. Kemudian untuk ininya virtual CPU-nya kita gunakan yang sudah kita rekomendasikan. Berapa tadi? Iklan 2 ya. 4. Nah, oke, namanya kita pilih
yang 4. Kemudian untuk memorinya kita pilih yang 4 juga. Nah, di sini nanti akan ada rekomendasi spesifikasi atau informasi spesifikasi yang sudah kita pilih. Oke, tinggal kita klik. Nah, kemudian kita pilih untuk OS-nya. Nah, kita pilih biasanya kita gunakan pakai Ubuntu. Nah, Ubuntu-nya ada pilihan, ada yang 18 sama 16. Nah, kita bisa gunakan yang 16. Kemudian untuk SSD-nya atau hard disk-nya kita bisa sesuaikan yang kita pilih, sama kemudian kita pilih konfigurasinya. Oke, network-nya akan otomatis. Nah, ini kita pilih otomatis saja. Nah, untuk bandwidth-nya ada preferensi juga. Kita ambil aja yang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Nah, ini juga bisa diatur juga, di custom untuk penggunaan bandwidth. Oke, berikutnya kita pilih next. Nah, itu kita bisa kasih nama dan satu. Oke, kemudian username-nya udah ada nih ya, ada root-nya. Kemudian password-nya kita bikin. Ininya nggak ada. Kemudian kita pilih langsung next-nya. Nah, kita bisa, karena kita bulanan, kita bisa pilih nih untuk waktunya. Nah, waktunya kita pilih auto renew setiap bulan. Setelah itu kita pilih dan kita next. Nah, di sini nanti karena tadi kita gunakan pilihan bulanan, ini sudah ada informasi estimasi pembayaran dan sebagainya. Nah, ini kita bisa download untuk kontraknya sebagai ini kita. Nah, kita tinggal pay. Oke. Kita coba ulangi lagi ya, teman-teman. Kita gunakan aja yang per use. Kita pilih OS-nya, kita pilih Ubuntu, kemudian kita gunakan yang 16.
Sampai sukses sekali. Subnet gimana? Ini dari sini. Oke, CS-nya kita kasih nama sampai. Oke, kemudian kita next, setujui, kita pilih. Nah ini sudah ada informasi bahwa request kita sudah berhasil. Kita kembali lihat. Nah ini server kita sudah bentuk ya, create teman-teman. Nah setelah notifikasinya running, kita tunggu sampai notifikasi informasi remote login-nya aktif. Iya. Setelah itu berarti langkah-langkah yang sudah kita lakukan sudah berhasil. Nah mungkin seperti itu, atau ada tambahan lagi dari Pak? Itu tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Prasetyo tadi, itu adalah gambaran betapa mudahnya kita membuat suatu server di cloud. Yang menjadi partner kita adalah Huawei. Selama ini apabila kita ingin membuat server di cloud, baik itu VPS yang berupa OS Linux ataupun Windows, itu kita order ke penyedia, tetapi kita tidak bisa meracik sendiri. Jadi kita terima jadi. Terima jadi sudah berupa username dan password atau aksesnya. Aksesnya bisa melalui RDP ataupun akses remote yang lain. Tetapi dengan Huawei Cloud ini, teman-teman server itu bisa meracik sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kreativitasnya masing-masing. Jadi tujuan kita pada sore ini adalah untuk menunjukkan betapa mudahnya kita meng-create sebuah server, baik itu Linux ataupun Windows, di cloud, khususnya di Huawei Cloud. Nah, di sini pun, di dashboard ini pun kita bisa melihat segala macam spesifikasi yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan server kita. Ya mungkin dari awalnya kita pilih standar, nanti setelah berkembang, karena ini namanya Elastic Cloud Server, jadi bisa di-downgrade ataupun bisa di-upgrade. Ini jadi tujuan kita sore ini untuk menunjukkan bahwa sangat mudah sekali apabila teman-teman server ingin melakukan transaksi server pulsanya di cloud. Jadi dengan menggunakan server Elastic Cloud Server di Huawei ini, biasanya kan kendala daripada server pulsa yang kita buat di PC lokal itu satu, kita harus, yang seperti dijelaskan oleh Pak Prasetyo tadi, adalah kita harus menyediakan hardware komputer yang bagus, udah listrik juga harus bagus. Kendala kedua adalah koneksi internet. Nah,
Kalau di wilayah teman-teman koneksi internet yang disediakan oleh ISP itu bagus, itu sangat mendukung sekali, apalagi transaksi server pulsa kita itu mungkin dalam satu hari bisa 1.000 lebih atau 3.000 lebih. Karena untuk server pulsa ini kita tergantung sekali dengan koneksi internet. Nah, salah satu keuntungan apabila teman-teman itu bergabung dengan cloud servernya Huawei di bawah naungan Aviana ini, itu sudah bukan menjadi isu lagi untuk koneksi internet, terutama untuk masalah IP. Nah, apabila kita sewa LSACS atau virtual machine di Huawei Cloud ini, itu kita bisa beli IP statik sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang dicontohkan tadi itu kan, kita create ACS dengan OS Windows, itu kalau kita pilih secara otomatis kita sudah dapat IP statik. Nah, tapi bisa juga nanti IP itu, apabila IP statik kita ingin tambah, kita juga bisa beli IP statik seperti menu-menu yang ada di sebelah. Jadi tujuan sore hari ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa sangat mudah sekali apabila teman-teman ingin membuat Elastic Cloud Server atau VM di cloudnya Huawei. Nah, untuk nextnya nanti untuk hal-hal yang lebih teknis lagi, mungkin nanti saya sebagai sama tim infrastruktur cloud-nya akan dengan senang hati membantu teman-teman apabila sudah bergabung di cloud Huawei ini. Mungkin itu gambaran sekilas supaya teman-teman sore ini ada gambaran sedikit. Oke, terima kasih. Oke, Om, sebelum kita berpisah, ya asik. Karena kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi gini, saya mau sebagai tim infranya Cloud Aviana itu memberikan gambaran. Bagi teman-teman server pulsa yang sekarang ini sudah existing server pulsanya dan bisnisnya sudah berjalan lancar, ini sebagai pertimbangan bahwa mungkin bisa dibilang server pulsa zaman now lah. Jadi apabila server pulsa yang sekarang ini sudah existing itu bisa dimigrasikan ke cloud. Nah, nanti secara teknis bisa kita atur bagaimana cara memonitornya. Misalnya teman-teman server itu sekarang yang sudah berjalan dalam skala besar, misalnya transaksinya sampai 100 ribuan, kan ada operator, ada customer service, ada CS-nya. Nah, nanti itu kan masalah teknis. Yang penting sekarang server pulsanya itu secara teknis aman di cloud. Nah, nanti bila ingin dimigrasikan itu nanti kita tinggal pikirkan secara teknis bagaimana caranya memonitor sesuai dengan tugasnya masing-masing. Misalnya kita bisa bagi untuk customer service, untuk IT-nya mungkin, atau untuk operatornya. Tapi secara teknis server pulsa kita aman karena sudah ada di cloud. Nah, bagi teman-teman yang ingin memulai langsung, jadi yang sekiranya belum memiliki PC untuk digunakan bisnis server pulsa, mungkin bisa mencoba dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Huawei Cloud ini. Jadi gambarnya seperti itu. Jadi apabila server pulsa sudah existing, bisa dimigrasikan. Bagi yang belum, bisa langsung mulai di cloud. Nah, itu saja gambarannya untuk sore hari ini. Terima kasih, Om. Baik, teman-teman, yang pasti memanfaatkan layanan yang sudah kita tawarkan. Jadi karena di sini kita lagi ada promo untuk pakai sekarang, bayar belakangan ya. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk
untuk login, untuk merasakan juga enaknya menggunakan server Huawei Cloud seperti itu. Kami mohon maaf jika ada kekurangan tadi dan agak terlambat karena ada satu hal dari kami. Untuk waktunya untuk closingnya kami berikan ke Mbak Yanti untuk waktunya. Baik, demikian training kita untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya dan kami mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materinya. Dan untuk record training hari ini akan kami share di grup training DRS. Terima kasih, selamat sore.